Shalom saudara-saudara sekalian, dalam nama Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Saudariku, pagi ini kita sharing sedikit tentang firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat ke-18 yang tertulis demikian. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara-saudari sekalian, Allah adalah kasih. Jadi barang siapa, saudara-saudari, termasuk saya yang memiliki kasih, tidak perlu takut. Karena di dalam kasih, kata firman Tuhan dalam ayat sini, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Ketika kasih ada di dalam kita, Tuhan ada di dalam kita, kita tidak perlu takut, tidak perlu gelisah, tidak perlu terlalu cemas akan hidup ini, apalagi terhadap penyakit sampar yang sedang begitu semerbak di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia ini saja. Saudara-saudaraku sekalian, kita tidak perlu takut, namun mengantisipasi boleh. Tapi firman Tuhan yang berjanji,
bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita tumbuhkan kasih, bangun hubungan kita dengan kasih itu sendiri, bangun hubungan kita dengan kasih yaitu Allah itu sendiri, supaya di dalam kita tidak ada rasa takut, sebab Tuhan yang menjamin hidup kita. Firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu, sebab Tuhan yang memelihara engkau. Itu didapat di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang yang berpegang pada firman Tuhan, tidak perlu khawatir, sebab ada Tuhan kita yang luar biasa memelihara kita. Oleh sebab itu maka mari setiap kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Dialah yang memelihara kita, tidak perlu bimbang. Pada kali ini saudara-saudara sekalian, saya mau menyampaikan bahwa marilah kita memandang suatu permasalahan yang sekarang ini, penyakit virus corona ini, jangan membuat kita menjadi salah fokus, tetapi biarlah kita, pikiran kita ini, hati kita, roh kita, kita tujukan kepada Sang Pencipta. Jangan kita terpancing untuk tertuju kepada wabah ini, kepada virus ini, kepada COVID-19 ini. Ketika kita tertuju kepada salah satu penyakit ataupun salah satu yang menjadi persoalan, maka itu bisa mengalihkan iman kita, bisa merubah cara pandang rohani kita terhadap sesuatu yang ada di lingkungan kita. Oleh sebab itu, kita fokus terlebih dahulu kepada firman Tuhan, terhadap Allah kita, baru permasalahan yang ada kita akan menganggap itu suatu permasalahan yang enteng. Sebab Tuhan kita berkata, roh yang ada dalam kita lebih kuat dari segala roh yang ada di dunia ini. Itu firman Tuhan yang menjamin. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, marilah kita sepenuhnya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau dianjurkan pemerintah kita taat pada aturan ataupun protokoler keluar masuk rumah, mengenakan masker apa segala macam, patut kita laksanakan. Sebab itu adalah upaya. Namun yang memegang kendali dalam hidup kita sesungguhnya adalah Tuhan. Jangan menjadi orang yang tidak bertuhan. Artinya kita ini seringkali mengabaikan bahwa Tuhan kita itu heran dan dahsyat. Mengapa saya katakan demikian? Contohnya sekarang ini banyak sekali orang-orang ataupun saudara sekalian yang di sekitar kita maupun yang kita lihat, kita dengar beritanya, bahwa banyak sekali orang merasa takut, merasa gelisah akan virus ini. Oleh sebab itu serahkan kepada Tuhan. Dia bisa melakukan segala keajaiban, segala mukjizatnya boleh dia lakukan. Jangan batasi Tuhan berkarya dalam hidup kita. Oleh sebab itu tetap bersemangat, milikilah kasih, sebab kasih adalah melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Saya mengambil satu nats firman Tuhan di dalam 1 Yohanes ayat ke-5. 1 Yohanes 5. Iman mengalahkan dunia. Ini terdapat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Nah, oleh sebab itu saudara sekalian, di dalam situasi yang seperti ini, yang sekarang ini, marilah kita memiliki iman. Iman yang boleh mengalahkan dunia. Memang firman Tuhan berkata, keselamatan kita bukan hanya berbuat baik, tetapi iman yang kita miliki adalah yang menyelamatkan kita di dalam Kristus Yesus yang telah mati bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, milikilah iman yang dahsyat, yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia. Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, saya mengajak saudara-saudara sekalian, biar kita menjalin hubungan yang intim lagi dengan Tuhan, membangun mezbah kita, berdoa, membangun kekuatan rohani kita bersama dengan Tuhan. Selalulah Tuhan andalkan dalam setiap kehidupan kita. Terlebih-lebih permasalahan yang ada saat sekarang ini, kita tidak perlu takut. Namun mengantisipasi boleh-boleh saja dan memang harus. Tetapi satu yang perlu kita ingat, kita tidak perlu takut. Sebab firman Tuhan yang menjamin kita, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Dan milikilah iman yang mengalahkan dunia ini. Terlebih-lebih dunia yang semakin jahat ini, semakin dibenci oleh Tuhan orang-orang yang berbuat kejahatan. Kita tidak perlu takut, tidak perlu heran. Oleh sebab itu, marilah kita selalu berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil, kata firman Tuhan di dalam Lukas 1 ayat 37. Bagi Tuhan Allah tiada yang mustahil.
segala persoalan kita, sakit penyakit apapun, beban apapun, pergumulan apapun, saudara-saudariku sekalian, mari kita berserah kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan tiada yang mustahil. Ini sekedar sharing supaya kita boleh merenungkan kembali. Setiap waktu mari kita bangun mesbah kita dengan Tuhan. Setiap waktu yang kita miliki, mari kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan setiap waktu yang kita miliki. Dengan demikian, maka segala perhatian kita, hati dan roh kita tertuju kepada firman Tuhan, tertuju kepada kemuliaan Tuhan, tertuju kepada kasih karunia Tuhan, tertuju kepada tangan Tuhan yang kuat selalu menopang kita. Terima kasih saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, God bless you. Terima kasih Tuhan, saat pagi hari ini kembali kami menghadap tahta-Mu yang kudus. Engkau Allah yang Esa. Firman-Mu berkata iya dan amin. Kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, kekuatan dan rema di setiap kehidupan kami. Ajari kami selalu berpegang pada firman-Mu ya Yesus, sebab Engkau ajaib dan heran adanya Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara, sebab bagi-Mu tiada mustahil. Segala kekhawatiran kami, anak-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, sebab kami tahu Engkau Tuhan Allah yang tidak terbatas memelihara kehidupan kami, berkarya dalam hidup kami, pelihara hidup kami. Kuasa itu bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan segala sakit penyakit dan menangkal segala sakit penyakit. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami aminkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku dibiarkan dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan